Halo teman-teman. Gimana kabarnya, sehat? Baiklah, pada kali ini kita akan belajar mengenai landasan antropologi pendidikan. Kalian pernah dengar gak sih apa itu landasan antropologi pendidikan? Yuk kita belajar dan simak bareng-bareng yuk. Apa sih antropologi itu? Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Seperti halnya kajian antropologi pada umumnya, antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa antropologi pendidikan adalah penelaahan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang antropologi pendidikan, kita akan mempelajari sejarah perkembangan landasan antropologi dalam pendidikan. Terbagi menjadi 4 fase. Di fase pertama, pada abad 15-16, bangsa Eropa mulai menjelajahi dunia. Mereka menemukan banyak bangsa-bangsa asing. Mereka mencatat penemuan mereka di buku harian, mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, dan juga bahasa suku-suku asing tersebut. Deskripsi suku asing tersebut dikenal sebagai bahan etnografi. Pada fase kedua, sekitar tahun 1860, muncullah karangan yang mengklasifikasikan aneka kebudayaan di dunia menjadi beberapa tingkatan evolusi tertentu. Maka muncullah ilmu antropologi. Tujuan antropologi pada fase kedua ini adalah akademis, yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Pada fase ketiga, ilmu antropologi menjadi ilmu yang praktis, yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa, guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat pengetahuan tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Di fase keempat, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang pesat. Di antaranya adalah pengetahuan yang semakin teliti dan juga perkembangan metode-metode ilmiahnya yang semakin tajam. Lapangan penelitian ilmu antropologi berhasil berkembang dengan tujuan dan pokok yang baru. Ilmu antropologi ada 2 tujuan, yaitu tujuan akademis, yaitu pengertian manusia beserta bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Yang kedua, tujuan praktis, yaitu mempelajari manusia dalam berbagai masyarakat, suku, bangsa, guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Di video sebelumnya, teman-teman udah belajar kan tentang apa sih landasan antropologi pendidikan dan bagaimana sejarahnya? Kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh dan dampak apa sih yang ditimbulkan dari landasan antropologi pendidikan. Landasan antropologi pendidikan memberikan pengaruh terhadap perbedaan yang disebabkan oleh letak geografis. Contohnya, pengaruh pada daerah subtropis pada pola kerja manusia akan berbeda dengan daerah tropis. Contohnya, pada daerah subtropis mereka akan merasakan adanya musim yang dimana mereka kurang atau tidak bisa bekerja sama sekali seperti yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Biasanya hal ini terjadi pada musim dingin, sehingga mereka secara terpaksa harus mencadangkan makanannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu pula dengan yang terjadi di daerah gersang. Mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Indonesia
Indonesia sendiri terletak pada daerah tropis yang dimana memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun, hal tersebut justru membuat masyarakat Indonesia beranggapan bahwa mereka akan dengan sangat mudah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga mereka berleha-leha dalam bekerja. Hal tersebut berdampak pada negara Indonesia, sehingga sumber daya manusia di negara Indonesia tergolong rendah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola kegiatan sosial pendidikan. Sedangkan pola kegiatan sosial pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu pola nomotetis, pola ideografis, dan pola transaksional. Pola nomotetis lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis. Pola ideografis lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat tuntunan, individual, kepribadian, dan perseorangan. Sedangkan pola transaksional berusaha menjembatani antara pola nomotetis dan pola ideografis. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. David Hargreaves mengemukakan 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya, serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru. Pertama, guru berasumsi bahwa muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi pembudayaan. Implikasi maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan guru. Kedua, guru berasumsi bahwa muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi yang baru cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah dimengerti. Tipe guru ini dinamakan sebagai penghibur atau entertainer. Yang terakhir itu adalah guru berasumsi bahwa muridnya mempunyai dorongan belajar ditambah dengan harapan mampu menggali sumber belajar. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid-muridnya. Tipe guru ini dinamakan sebagai guru romantik. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah mengenai 3 jalur pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1. Nah, mengenai itu terbagilah menjadi 3 jalur pendidikan. Yang pertama adalah formal, yang kedua adalah informal, dan yang ketiga adalah non-formal. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ada di sekolah-sekolah dengan 3 jenjang. Yang pertama adalah sekolah dasar, yang kedua adalah sekolah menengah, dan yang ketiga adalah sekolah tinggi. Nah, karakteristik pendidikan formal terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran yang bersifat akademis. Yang keempat, tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu. Yang kelima, penyelenggara pendidikan berasal dari pemerintah atau swasta. Dan yang keenam adalah keresidensial atau ijazah memegang peran penting, terutama bagi penerimaan siswa pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah pendidikan non-formal. Nah, jalur pendidikan non-formal ini adalah jalur pendidikan di luar dari jalur pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari peserta didik. Seperti contoh adanya lembaga kursus pelatihan yang seperti contoh adalah kursus menjahit, terus kursus musik, dan kursus yang lain-lainnya. Karakteristik pendidikan non-formal terbagi menjadi beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang ingin segera akan digunakan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, waktu penyelenggaraan relatif singkat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang teman-teman dapat dari lingkungan dan keluarga. Nah, pendidikan informal ini
teman-teman lakukan secara mandiri dan sadar serta bertanggung jawab. Seperti contoh pendidikan yang teman-teman dapat dari rumah, keluarga, dari orang tua. Karakteristik dari pendidikan informal adalah: 1. Dapat dilakukan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. 2. Tidak ada persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang ketiga, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Yang keempat, proses pendidikan dilaksanakan terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Selanjutnya adalah pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaan. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Peranata pendidikan mengambil masukan atau input dari masyarakat dan kebudayaannya, serta memberikan output kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaannya menyediakan atau memberikan sumber-sumber input bagi peranata pendidikan dan menerima output dari peranata pendidikan. Apabila kita menggunakan pendekatan sistem, peranata pendidikan dapat pula dikatakan sebagai salah satu subsistem di dalam masyarakat sebagai suatu sistem yang melingkupinya di dalam masyarakat. Terdapat peranata-peranata lain atau subsistem lainnya sebagai peranata ekonomi, peranata politik, dan seterusnya. Terdapat hubungan fungsional antara peranata pendidikan dengan peranata-peranata lainnya, bahkan juga dengan masyarakat sebagai sistem yang melingkupinya. Manfaat antropologi pendidikan. Apa aja sih manfaat antropologi pendidikan? Yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran penting yang harus dilakukan di masyarakat. Yang ketiga, dapat memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik. Dan yang terakhir, dapat mengetahui berbagai macam problema serta bagaimana cara penyelesaiannya. Teman-teman, bagaimana videonya dan penjelasannya tadi? Semoga dengan apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi dapat menambah wawasan kita tentang apa itu antropologi pendidikan. Nah, mungkin videonya sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.